panen cabenya lagi banyak, ya harganya turun sendiri, nggak usah diurus oleh pemerintah. Ya. Nggak ada pemerintah bisa fixing harga itu, nggak ada. Ya. Jadi kalau memaksa harga itu terjadi pasar gelap, sia-sia, uang pemerintah habis, harganya nggak turun-turun. Kan kalau beras misalnya kayak Bulog kan mengatur Pak, jadi gimana? Jadi... Nah itu yang salah, itu yang salah, ya itu yang salah sehingga uang negara habis, ya harga beras nggak turun-turun. Ya, yang uang pemerintah jatuhnya bukan ke rakyat tapi kepada pemburu rente. Itu harus diserahkan kepada mekanisme pasar. Bulog nggak perlu gitu Pak? Seharusnya Bulog itu hanya untuk bencana-bencana alam aja. Menurut saya harus masuk dalam long list itu Pak Ahmad Hairi. Walaupun sebetulnya bonus demografi masih berlaku kan, masih nggak ada ya? Ya bonus demografi itu maksudnya angkatan kerja yang besar Pak. Ya angkatan kerja yang besar. Kalau nggak ada kerjaannya, kalau nggak ada lapangan kerjanya, ya mereka sebagian ya kerjanya sudah di Malaysia, di Hong Kong, di Taiwan, atau di Timur Tengah, ya. Nah, kan lebih sebenarnya kalau ada kesempatan kerja di dalam negeri, mereka akan lebih senang kerja di dalam negeri. Nah, yang ini akan jadi apa itu ledakannya, api dalam sekam nih, kesempatan kerja ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi dan Ahmad Hairi Channel. Sore hari ini kita jumpa lagi, kita ngobrol-ngobrol santai, tapi ini serius masalahnya dengan ex-peneliti Kemenq, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Almizan Ulfa. Nah, yang akan kita bincangkan ini terkait dengan kesibukan, kita sebut kesibukan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran yang sekarang sedang menyiapkan kabinetnya menjelang pelantikan nanti Oktober. Nah, pada saat sekarang ini yang sedang sibuk dibicarakan soal kabinet adalah dari sisi jumlah. Padahal kita ketahui jumlah berapapun dari kabinet ini harus mengacu kepada undang-undang, kecuali undang-undangnya diubah gitu ya. Jumlah kabinetnya berapa itu tergantung nanti kebutuhan sebetulnya. Nah, kebutuhan ini yang sepertinya jadi terbalik gitu. Kalau bahasa medis jadi seperti sungsang gitu, ada bayi yang lahir sungsang. Maka kita bisa anggap gitu ya, sekarang ini justru Presiden dan Wakil Presiden terpilih jadi seperti sungsang, berpikirnya terbalik, bukannya berpikir bahwa program-program kerja yang akan dilakukan ini dibuat listnya, kemudian baru menghitung jumlah menteri yang memang akan dibentuk. Ya. Ini justru jumlah menterinya dulu yang dibahas, gitu, yang dipersoalkan, bukan masalah program-programnya, padahal banyak programnya. Nah, untuk membahas ini sudah hadir tadi yang saya sampaikan Pak Almizan Ulfa, dan kita langsung sapa Pak Almizan. Assalamualaikum Pak Almizan. Waalaikumsalam Pak Ahmad Hairi. Ya, gimana kira-kira ini tentang kesibukan Presiden dan Wakil Presiden terpilih nih Pak Mizan, yang justru sibuknya masalah jumlah kabinet, berapa jumlah menterinya gitu ya, bukannya menyangkut masalah program kerja yang akan dilakukan. Apa kira-kira? Nah ya, kalau kita baca di media memang ini seperti sungsang ya. Kalau bayi kepalanya dulu, ini kakinya dulu. Jadi nggak normal ini. Jadi akan menimbulkan cacat ya. Jadi programnya. Jadi seharusnya ya, atau idealnya dalam waktu 5 bulan atau beberapa bulan lagi ya, 4 bulan ke depan ini, yang kita bicarakan itu hal-hal yang mendesak yang harus dikerjakan oleh rezim yang berkuasa Prabowo Gibran ini untuk rakyat ini ya, hal-hal yang, dan biasanya dalam organisasi yang baik itu kita membuat
daftar panjang seperti Pak Heri tadi ya, long listnya dulu. Apa ya, misalnya makan siang gratis ya, masalah pendidikan apa ya, masalah kesempatan kerja, masalah utang pemerintah, masalah Papua, masalah politik luar negeri, masalah Laut Cina Selatan, masalah pertahanan, keamanan ya, dan lain-lain ya. Nah, sesudah kita yakin ya POM ya itu terkupas tuntas ya masalah-masalah strategis ini, baru kita bahas berapa sebenarnya jumlah menteri ya, jumlah kabinet yang perlu. Apa perlu lebih dari 34 atau malah cukup 18 atau 16 saja, kira-kira gitu. Betul, seperti di Amerika itu kan itu yang bagus itu. Hanya 15 atau 18 ya menteri ya di Amerika, tapi istilahnya bekerja betul gitu, sesuai dengan program kerja yang akan dilakukan. Betul. Nah, ini kan belum terlambat nih Pak istilahnya. Artinya kalau disebut tadi rezimnya sungsang gitu kan, mikirin jumlah kabinet berapa orang, mumpung masih ada waktu gitu ya, harusnya kan kembali berpikirnya kepada apa yang akan mau dikerjakan gitu kan. Yang ini Pak Ahmad Heri kita anjurkan kepada civil society, akademisi, forum guru besar dan segalanya mengangkat hal-hal yang strategis ya. Misalnya masalah kesempatan kerja ya. Kita tahu bahwa sekarang ini kesempatan kerja kita kan sangat terbatas ya. Lulusan SMA atau SMK itu biasanya dapat pekerjaannya lebih banyak untuk cleaning service, office boy, housekeeping, dan jumlahnya juga terbatas ya. Untuk benar menjadi cleaning service, housekeeping, office boy itu antriannya panjang sekali dan jumlahnya hanya sedikit. Panjang Dan kalau ini terus berlanjut ya, kesempatan kerja yang sangat sedikit ini, jadi kita terjadi demografi ya, ledakan demografi, angkatan kerja yang tinggi, kondisi Indonesia emas 2045 betul-betul akan menjadi Indonesia cemas karena banyak sekali pengangguran dan yang bekerja pun dengan gaji yang rendah. Yang ini menurut saya harus masuk dalam long list itu, Pak Ahmad Heri. Walaupun sebetulnya bonus demografi masih berlaku kan, masih ada ya. Ya, bonus demografi itu maksudnya angkatan kerja yang besar, Pak. Ya, angkatan kerja yang besar. Kalau nggak ada kerjaannya, kalau nggak ada lapangan kerjanya, ya mereka sebagian ya kerjanya sudah di Malaysia, di Hong Kong, di Taiwan, atau di Timur Tengah ya. Nah, kan lebih sebenarnya kalau ada kesempatan kerja di dalam negeri, mereka akan lebih senang kerja di dalam negeri. Nah, yang ini akan jadi ledakannya, api dalam sekam ya, kesempatan kerja ini. Iya, tapi kalau angkatan kerja kita kan akhirnya kembali kepada pertumbuhan ekonomi. Kalau 5% kan kita nggak bisa ngandalkan. Nah, kalau 5% jelas nggak bisa, harus 8% atau 10%. Nah, ini baru bisa terserap. Jadi tamatan SMA, SMK itu, ya walaupun banyak yang kerjanya kurang lebih ya, seperti office boy, ya, housekeeping dan lain-lain, mungkin pekerjaan-pekerjaan awal di perusahaan-perusahaan ya, operator atau apa, tapi gajinya yang cukup. Kalau banyak pekerjaan, perusahaan harus menawarkan gaji yang lebih tinggi untuk dapat merekrut mereka. Kalau mereka menawarkan gaji yang lebih rendah, nggak ada orang yang mau, karena banyak kesempatan pekerjaan di tempat yang lain. Tapi kalau kesempatan kerjanya nggak ada, yang rendah pun terpaksa harus kerja daripada nggak ada kerjaan. Kira-kira gitu. Iya. Itu artinya akhirnya ujung-ujungnya soal tingkat pertumbuhan ekonomi ini akan mempengaruhi kan semuanya gitu. Nah, sekarang bagaimana cara meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi ini, jangan 5% gitu. Apa sih sebetulnya, ini berat masalahnya memang, tapi banyak sekali aspek yang akan dilakukan, yang harus dilakukan untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan. Ini gimana kalau menurut Pak? Ini tergantung orangnya, yang bisa menciptakan pasar itu tergantung orangnya ya. Kalau dulu ya apa itu namanya Mahathir Muhammad, atau misalnya kalau di Cina itu Xi Jinping atau yang lain, mereka bisa menciptakan pekerjaan itu akan tercipta dengan lebar kalau investasinya tinggi ya, investasinya tinggi. Dan untuk investasi yang tinggi itu ya balik lagi kita terlama kepastian hukum ya dalam berusaha. Kalau kita lihat di Amerika ya, di Singapura aja nggak usah jauh.
kalau kita mau mendirikan perusahaan di sana, dalam sekejap kita didatangi oleh agen-agen itu, dan mereka mau menyebutkan persyaratan-persyaratannya, dan itu pasti sekali, ya nggak bisa ditawar. Kalau Anda punya persyaratan ini masuk, kalau tidak punya persyaratan ini tidak masuk. Begitu kita memenuhi persyaratan, dalam beberapa menit persetujuan investasi kita selesai. Kalau di kita nggak jelas kan? Ya persyaratan-persyaratan tuh nggak jelas. Ya berubah gitu. Iya, nggak agen-agen ini, agen-agen perusahaan itu boleh dikatakan nggak ada. Kalau di sana banyak sekali agen-agen itu ya. Mereka sudah menguasai aturan-aturannya. Dan ini bisa dipegang. Kalau bisa, bisa. Kalau nggak bisa. Jadi bukan gampang, tapi pasti. Ada mungkin 10 macam atau 20 macam persyaratannya untuk investasi di Singapura itu. Tapi pasti. Ya. Mereka katakan, itu agen-agen itu pasti, nggak ada tawar-menawar. 20 persyaratan ini bisa penuhin atau tidak? Kalau bisa dipenuhin, dalam beberapa detik selesai. Kalau di kita nggak ada gitu. Ada. Dan ini terus berlanjut dari dulu sampai sekarang. Ya, itu kalau misalnya investasi, artinya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan investasi. Sementara kita sekarang ini justru pertumbuhan kita ini 5% lebih banyak ke konsumsi. Nah, itu gimana? Artinya sebetulnya kan sehat-sehat aja kalau konsumsi, tapi gimana sebetulnya Pak? Itu ada kaitannya. Investasi yang tinggi, konsumsi akan tinggi juga. Itu ya. Seperti telur dengan ayam ya. Investasi yang tinggi akan meningkatkan konsumsi. Konsumsi yang tinggi kembali lagi menjadi investasi yang tinggi, tabungan ya. Kalau investasi yang tinggi, pendapatan masyarakat tinggi, sebagian yang ditabung, sebagian lagi dikonsumsi, dan itu akan memacu laju pertumbuhan ekonomi. Dan konsumsi ini memang motor pertumbuhan ekonomi. Ya. Tapi kuncinya itu kalau nggak ada pekerjaan, gimana bisa konsumsi? Ya. Dan konsumsi ini harus dari sektor swasta yang banyak. Kalau konsumsinya dari sektor pemerintah, ya nggak begitu efektif ya, nggak begitu efisien, karena kalau pemerintah itu perlu tenaga kerja seharusnya idealnya 10, dia pakai 100. Nah, itu kan pemborosan ekonomi dan nggak akan memacu pertumbuhan ekonomi yang nyata, kira-kira gitu. Ya, artinya pertumbuhan ekonomi itu dari satu sisi gitu ya, yang harus menjadi konsen daripada rezim sekarang, rezim yang akan terbentuk nanti. Ya kita sebutlah rezimnya Prabowo Gibran yang terbalik-balik nih sekarang, dari Sungsang gitu ya. Itu baru satu soal pertumbuhan ekonomi. Belum lagi yang lain misalnya kan, harga-harga yang masih terus tinggi gitu kan, terutama beras dan sembako, beras, telur apa semua gitu masih tinggi, masih banyak keluhan daripada masyarakat. Ini kira-kira mengatasinya gimana nih Pak? Apa namanya kaitannya dengan kabinet yang akan dibentuk? Karena nanti pasti akan ada menteri koordinator ekonomi gitu, ada menteri perdagangan, akan ada menteri misalnya keuangan dan semuanya gitu. Nah kalau dari sisi soal harga yang tinggi dikaitkan dengan menteri yang ngurusin harga-harga ini loh. Nah ini yang salah, apa itu namanya, gagal paham. Gagal paham, harga itu nggak bisa diatur oleh pemerintah sebenarnya. Ya. Harga itu ditentukan oleh pasar, ya? Pasar, penawaran dan pemintaan. Sederhananya gini, barusan ini ada musim duku. Duku itu waktu melimpah, harganya 15.000 sekilo. Ya, ada yang 10.000. Terus karena menyusut kan habis musimnya, jadi sekarang sekitar 20.000. Cabe itu kalau keadaan normal kan 30.000 sekilo. Tapi kalau musim hujan 100.000, nggak bisa dibenahi, ngerepotin aja. Gitu. Jadi kalau di daerah Ciawi, Sukabumi itu panen cabenya lagi banyak, ya harganya turun sendiri, nggak usah diurus oleh pemerintah. Ya. Nggak ada pemerintah bisa fixing harga itu, nggak ada. Ya. Jadi kalau memaksa harga itu terjadi pasar gelap, sia-sia, uang pemerintah habis, harganya nggak turun-turun. Kan kalau beras misalnya kayak Bulog kan mengatur Pak, jadi gimana? Jadi... Nah itu yang salah, itu yang salah, ya itu yang salah sehingga uang negara habis, ya harga beras nggak turun-turun. Ya, yang uang pemerintah jatuhnya bukan ke rakyat tapi kepada
pemburu rente. Itu harus diserahkan kepada mekanisme pasar. Bulog nggak perlu gitu, Pak? Seharusnya Bulog itu hanya untuk bencana-bencana alam aja. Jumlahnya sekarang berapa puluh triliun, ratusan triliun yang ini uang negara yang sia-sia dikelola oleh Bulog. Dan Bulog nggak bisa menstabilkan harga. Harganya terus naik sekarang. Iya. Harus diserahkan kepada pasar. Harga pemerintah jangan memaksa harga. Harga itu ditentukan pasokan di pasar. Pasokannya besar, harganya murah jelas. Ya itu tadi anomalinya. Ya kalau di daerah kita di DKI Jakarta itu kan buah-buah misalnya rambutan ya, mangga. Kalau lagi musimnya itu 10.000 ya. Itu pasokannya banyak kan. Kalau dia menjual lebih tinggi dari 10.000, nggak ada orang yang mau beli. Jadi itu dinamika pasar, biarkan aja. Pemerintah tidak bisa mengatur harga. Harga itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Yang perlu dijaga pemerintah itu, misalnya arus lalu lintasnya, ya. Jangan banyak preman-preman mencegat truk-truk itu, ya jalannya baik dan sebagainya gitu. Tapi ya. Sorry Pak, kalau Bulog itu kan kalau kebetulan stok beras terbatas kan impor itu, jadi kan mau nggak mau. Ya itu salah. Seharusnya yang diberikan izin untuk mengimpor beras itu bukan Bulog, biarkan seluruh pedagang berkompetisi. Mereka mencari harga yang termurah dan mencari pemasok yang lebih cepat. Ya. Siapa yang mendapatkan harga yang di pasar itu lebih murah, memasoknya ke pasar induk Cipinang lebih cepat, itu yang dapat untung dan berlomba-lomba sehingga harganya akan tetap stabil. Itu sudah terbukti di banyak negara. Peran-peran seperti Bulog itu hanya menghabiskan uang negara. Ya terbukti di Cina dulu, dia berapa ton ya gandum berasnya itu dijual ke pasar internasional karena busuk. Ya itu di mana-mana, di Sri Lanka, di India itu salah. Bulog itu hanya pas untuk menyediakan cadangan yang sedikit untuk bencana alam. Kurang lebih gitu ya. Artinya keberadaan Bulog itu pasti dibutuhkan atau tidak sih sebetulnya? Dibutuhkan untuk bencana alam aja. Maksudnya nggak bagian daripada kabinet itu nanti masih ada gitu ya? Bulog masih ada, tapi perannya untuk bencana alam aja. Ya kalau sekarang hanya menghabiskan uang negara aja. Uang negara habis, harga beras nggak stabilnya. Petani nggak tertolong juga. Iya kan? Harga beras yang tinggi nggak tertolong petani. Tapi ada rencana di beberapa media di sosmed itu akan ada baru nih ketahanan pangan istilahnya. Artinya ketahanan pangan ini kementerian baru ketahanan pangan kaitannya dengan makan siang gratis gitu. Ya makan siang gratis itu nggak perlu ketahanan pangan sebenarnya. Untuk makan siang gratis untuk anak sekolah kan maksudnya. Ya untuk anak sekolah dan biayanya besar sekali. Anggaran pendidikan kita itu nanti tersedot ke sana kebutuhan yang lain dari anggaran pendidikan kita untuk meningkatkan kecerdasan, untuk pembangunan karakter, untuk yang lain-lain, untuk kesejahteraan guru. Nah, ujung tombak pendidikan itu guru. Guru sekarang itu rata-rata penghasilannya itu hanya 5 juta rupiah. Nah, yang paling pas kalau untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu gaji guru itu 15 juta sama seperti Singapura atau Malaysia. Sekarang kan kita hanya 5 juta rata-rata ya. Rata-rata ya, memang ada yang lebih tinggi. Jadi walaupun dikasih makan siang gratis tapi gurunya nggak sejahtera seperti sekarang, ngurus naik pangkat sukar ya, lain-lain sukar. Dan gajinya tetap rendah, ya kualitas pendidikan nggak baik. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kan itu bukan berarti siswa kita kurang makan kan, enggak, siswa kita banyak nggak kurang makan itu. Ya oke. Jadi kalau misalnya keberadaan kabinet-kabinet yang akan disusun oleh rezim nanti ini Prabowo Gibran itu memang berharap betul-betul sangat tergantung kepada jumlahnya ya, kebutuhan atau program-program kerja yang akan dilaksanakan. Jadi program kerjanya apa baru jumlahnya disesuaikan dengan. Iya, jadi itu tadi kita anjurkan kepada civil society, forum guru besar, dosen ya, lembaga itu membuat daftar panjang dulu, membuat long list ya, hal-hal strategis yang harus kita laksanakan. Sesudah dibahas 1 bulan atau 2 bulan,
jadikan shortlist. Jadi mungkin ada 20, itu jadikan sekitar 5 yang paling penting. Nah, dari 5 ini kira-kira bakal dikerjakan oleh beberapa kementerian. Masih perlu nggak menteri koordinator, misalnya. Apalagi masih perlu nggak wakil menteri. Nah, itu. Ini yang ideal, ya, nggak ada kepentingan politik. Kira-kira gitu, Pak Ahmad Heri. Oke, terima kasih Pak Mizan, pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Heri Channel. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana uraian Pak Almizan Ulfa tentang rezim sungsang, bahasanya isinya sungsangnya kebalik berpikirnya, lebih mementingkan jumlah kabinet yang akan dibentuk dibandingkan dengan program-program kerja yang akan dilakukan, yang tadi diusulkan dibuat shortlist berapa yang memang betul-betul besar dan memang sangat-sangat penting untuk disiapkan kabinetnya, kan begitu Pak ya. Oke, terima kasih atas perhatian pemirsa. Kita berharap sekali untuk like, subscribe, dan kemudian share dan komen. Ya, semoga acara TV kita ini terus berkembang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.